Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Pak Tikno. Apa kabarnya Bu? Sehat Pak, alhamdulillah. Pak Tikno bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat ya Linda. Pak. Jadi saya pada saat ini informasinya kan kita akan melakukan Ibu melakukan coaching ya terhadap rekan kita Bu Rifa. Jadi menurut Ibu akan membantu di bagian kompetensi mana Bu yang akan Ibu lakukan? Saya akan mengembangkan kompetensi di bagian present, hadiran temu, kemudian sebagai pendengar aktif dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu. Ya, baik. Semoga itu nanti akan terrealisasi ya rekan kita. Kemudian yang kedua mungkin Bu, bagaimana nanti Bu, di bagian mana yang harus saya amati lebih detail dan lebih mendalam lagi? Mungkin yang Bapak bisa amati nanti dari proses coaching saya, mungkin di bagian kehadiran penuh saya, kemudian kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, nah, itu memang kuncinya Bu ya. Iya Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya nih Bu, menurut Ibu sendiri ya kan, penilaian terhadap kegiatan pengembangan ini bagaimana? Pengembangannya nanti diharapkan selama proses coaching ini dapat berjalan dengan baik, sehingga nanti coaching yang saya coaching dapat mampu menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya. Kemudian Ibu, yang berikutnya dari proses observasi dan kegiatan kita bersama ini gitu ya, apa harapan Ibu yang akan kita lakukan bersama ini, harapannya? Harapan saya mudah-mudahan nanti proses coaching ini kita belajar ya Pak ya, mudah-mudahan nanti segala kekurangannya nanti kita akan kita berbagi untuk kedepannya, sehingga nanti proses coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi. Ya itu yang kita harapkan ya, supaya proses itu bisa membantu rekan kita supaya kita bisa menemukan jawaban dari proses yang akan kita lakukan coaching Bu ya. Mungkin itu Bu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya. Dong Bu Rifa. Oh iya, Linda. Kan dulu Bu Rifa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Rifa? Alhamdulillah. Ibu gimana? Sehat. Sehat ya. Sehat ya. Jadi dalam kondisi mendung gini kita harus lebih sehat. Jangan sampai kita sakit ya Bu Rifa. Ya alhamdulillah nih Ibu, memang alhamdulillah kemarin memang agak kurang sehat ya, tapi karena memang ada janji dengan Ibu kan, alhamdulillah hari ini saya sehat. Sehat, suami sehat, anak sehat ya Bu Rifa. Sehat. Jauh-jauh nih kemarin nih dari Pangkal Mesung ke Kerinci, hanya kita untuk tujuannya untuk bincang-bincang ya Bu Rifa ya. Bu Rifa katanya ada yang mau dibincangkan dengan saya, kira-kira apa yang mau kita bicarakan hari ini Bu Rifa? Itu Bu ya. Jadi dari proses kita kan itu sudah supervisi saya ya Bu. Jadi memang saya merasakan di proses supervisi kita kemarin itu untuk proses pembelajaran memang oke yang Bu lihat Ibu ya mungkin ya dari penilaian mungkin. Tapi kenyataan sebenarnya saya malah merasakan kalau ada yang salah dengan proses pembelajaran saya. Karena dilihat dari pencapaian tujuan pembelajaran dari asesmen selanjutnya Bu ya, nilai anak-anak saya itu justru sebagian besar masih belum mencapai KKTP. Jadi berpikir saya berarti memang ada yang perlu diperbaiki, ada yang salah. Karena itulah sebetulnya udah saya harus diskusi dengan Ibu, saya harus dapat arahan bagaimana ya caranya supaya pembelajaran saya ini sejalan, prosesnya oke, sudah bagus dan hasilnya juga bagus gitu. Itu keinginan saya seperti itu. Iya kemarin saya supervisi nampaknya anak aktif semua. Akhirnya saya berpikir saat ini prosesnya aktif, tentu hasilnya baik ya Bu Rifa ya. Iya semestinya begitu. Ternyata keluhan Bu Rifa ada, saya nggak menyangka nih keluhan Bu Rifa seperti ini. Saya kira memang ini bagus juga nih hasil sumatifnya seperti itu. Jadi keluhan Bu Rifa ketika di prosesnya aktif, tapi di hasil akhirnya ketika melakukan asesmen sumatif tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, anak-anak tidak mencapai KKTP-nya ya Bu Rifa ya.
itu saya bilang mungkin ada yang salah ini, makanya ya, saya diskusi lah biar dapat solusinya dari Solusinya ya, pemerintah. Bu Rifa. Apalagi kan ibu satu mapel nih, satu ibu Iya. kan memegang biologi Iya. juga, oh, pasti saya dapat ini sama ibu. Oke ya, ya mudah-mudahan kita sama-sama memecahkannya Bu Rifa ya. Ya. Jadi tujuan dari masalah Bu Rifa tadi, nilai anak tidak sesuai dengan KKTP-nya, sementara di proses aktif, ya, proses aktif. Nah, Bu Rifa mengatakan pasti ada masalah nih, ada kesalahan di diri saya. Nah, jadi oke Bu Rifa. Jadi kalau begitu apa harapan Bu Rifa setelah pembicaraan kita ini, apa yang Bu Rifa harapkan? Tentunya setelah hari ini saya berharap ada perubahan, ada prosesnya bagus, kemudian saya berharap juga hasilnya bagus. Jadi sejalan proses pembelajaran bagus, ya juga hasilnya juga menyenangkan hati lah tuh gitu. Harapan saya gitu. Proses bagus, hasilnya juga harus bagus. Maksudnya ya Bu Rifa, jadi proses dengan hasil asesmennya juga harus bagus. Itu harapan saya juga. Seharusnya seperti itu, semua guru mungkin harapan seperti itu. Jadi Bu Rifa, yang saya bertanya nih yang sudah pernah Bu Rifa lakukan di pembelajaran selama ini bagaimana Bu Rifa? Iya. Kalau saya dan pelajaran biologi itu ya, prinsip kurikulum merdeka itu masih pegang. Jadi ketika saya masuk, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, saya menanyakan kepada anak-anak sendiri, kita untuk mencapai tujuan ini gimana ya hari ini yang kita lakukan, apa kegiatan yang kalian inginkan, kita mau ngapain. Ibaratkan anak-anak ini kita mulai hari ini, kalian masuk datang belum masih nol, keluarnya pasti kan ada yang nol tuh jadi satu lah dengan kan, saya ibaratnya kan begitu. Jadi saya memang meminta dari anak belajar di mana. Ada yang minta kita belajar di luar, oke kita belajar di luar. Tuh kita belajarnya hari ini di kelas saja, atau kita di lab aja, atau kita belajar sambil bermain. Itu saya sudah coba fasilitasi Bu. Sudah saya berikan ruangnya, saya berikan ruang untuk mereka belajar seperti itu. Kalau dalam pikiran saya udah seperti itu, mestinya juga hasilnya bagus juga gitu kan. Jadi saya sudah mengupayakan dengan cara yang seperti saya sampaikan tadi, tapi ternyata masih belum. Jadi Bu Rifa sudah bagus sebenarnya, sudah memberikan kemerdekaan bagi siswa ya. Artinya gini, Bu Rifa sudah menerapkan kurikulum merdeka, bahwasanya memberikan ke anak ini maunya apa, gitu kan, sudah mengikuti dengan anak, yuk kita belajar Bu, belajar di sini. Bu Rifa sudah memenuhi, ternyata sudah ada kita penuhi keinginan anak. Kita tentu berharap saat itu sudah kita punya, tentu dia belajar lagi. Hasilnya juga bagus, ternyata tidak sesuai ya. Nah itu mungkin dari segi pembelajaran menyediakan sarananya. Jadi kalau kemudian yang Bu Rifa lakukan selama ini dengan media pembelajarannya bagaimana? Apakah medianya untuk satu kelas itu sama semua Bu Rifa sampaikan, atau ada juga permintaan dari anak-anak? Yang selama ini saya karena menggunakan modul yang sudah ada, Bu, ya saya kan memang mengadopsi dari modul yang sudah ada. Kalaupun tadi seperti tadi permintaan anak, misalnya dari segi saya umumnya menanyakan cuman kita belajar di mana, atau sistemnya kita belajarnya hari ini seperti apa, walaupun itu tidak sesuai dengan modul, saya mengubahnya. Tapi untuk materi itu saya seragamkan, materinya, materi pembelajaran saya seragamkan, media yang kita gunakan juga sama, gitu kan. Kemudian juga untuk tagihan, anak-anak sudah presentasi nih, anak sudah menyampaikan hasil eksplorasi mereka, tagihannya pun saya samakan, gitu kan, maksud saya biar adil gitu, biar semuanya sama kerjanya ini, untuk ini itu yang sudah saya lakukan begitu Ibu. Gitu. Nah itu gimana Ibu yang menurut Ibu itu? Karena saya ada sedikit keraguan sih sama yang seperti itu. Jadi kita menyamakan semua ya, medianya nggak memandang anak itu bagaimana tipikalnya, dia minatnya di mana, nggak ada bedakan ya Bu Rifa ya. Nah itu dia. Jadi mungkin ada sih saran saya, coba Bu Rifa lakukan seperti kayak menganalisa dulu, menganalisa anak-anak kita ini minatnya kemana, bisa seperti itu. Dia dari gaya belajarnya bagaimana. Jadi ketika Bu Rifa bisa memenuhi kebutuhan anak itu, mungkin di sini bisa menyelesaikan salah satu solusi cara untuk Bu Rifa menyelesaikan masalah yang Bu Rifa hadapi. Bagaimana Bu Rifa? Iya.
Saya memang sebelum saya bertemu dengan Ibu, saya coba juga bertanya-tanya dengan kawan-kawan Ibu ya, sama kawan-kawan yang rekan guru yang lain. Mereka ada menyinggung memang dengan istilah pembelajaran diferensiasi. Karena di lapangan saya temukan memang ketika kita belajar di luar, ternyata memang ada sih 1-2 orang yang tidak betul-betul mengikuti. Atau saya misalnya menggunakan PowerPoint ini, saya gunakan PowerPoint video lah, video pembelajaran gitu kan. Ada juga beberapa anak dia mengikuti, tetapi ketika matanya memandang, gitu kan, matanya ke depan, tapi ketika kita coba adakan refleksi hari itu, mereka tidak merekam gitu apa yang didapat hari itu, malah tidak terlihat apa yang dapat sama mereka gitu kan. Ketika kita menggunakan video, jadi ketika saya bertanya kepada teman-teman yang di luar, mereka ada menginginkan untuk pembelajaran diferensiasi seperti yang bilang tadi ya, yang disampaikan tadi. Mencoba menyelusuri minat anak. Nah, mungkin itu memang yang belum saya lakukan. Saya biasa masuk awal, terus pembukaan biasa kan, persepsi segala macam kan. Kemudian langsung saya tanya, kita belajar gimana hari ini untuk mencapai tujuan. Udah, kita belajar kelompok atau apa kan. Udah, selesai itu kajiannya seperti apa, saya samakan aja. Itu mungkin menurut saya yang lebih payah mungkin masyarakat Indonesia. Mungkin itu salah satu permasalahan sebenarnya di kelas. Jadi kita tidak boleh menyamakan kemampuan anak dengan anak, kesiapan itu sama semua setiap anak. Karena dari berapa jumlah murid Bu Rifa di kelas? 32 itu masing-masing memiliki keunikan masing-masing Bu Rifa. Jadi Bu Rifa mungkin nanti bisa lah merubah rancangan pembelajaran Bu Rifa untuk memperbaiki pembelajaran Bu Rifa nanti ke depannya. Bagaimana? Iya, memang itu mungkin inilah baru saya jadi ketemu Ibu memang dapat yang kejelasan mengenai itu. Kita bisa bilang mungkin ada yang salah nih dengan pembelajaran saya. Memang selama ini saya menggunakan video pembelajaran, misalnya medianya video Sakibari itu video semua itu kan. Kemudian tagihan juga gitu. Kalau setelah misalnya presentasi, kita nanti hasilnya dibuat dalam bentuk gambar ya, misalnya itu gambar semua memang yang sudah saya lakukan itu. Disitulah mungkin letaknya yang perlu saya perbaiki. Saya mungkin harus tahu juga nih anak ini hobi tidak menggambar gitu kan Bu. Jadi saya minta mereka membuat bentuk gambar, ternyata dia tidak senang. Jadi itulah sehingga pelajaran tadi mungkin kurang masuk. Ketika kita asesmen, kemudian ada hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi harapan Bu Rifa sebenarnya apa sih sebenarnya ke anak? Ya, saya inginnya memang anak ini pertama yang memang karakter, yang karakter sudah alhamdulillah kalau saya lihat nih saya ada proses belajar enggak. Tapi sejalan karakter dan tujuan yang kita tetapkan tadi kan sudah ada. Kita kan masuk setiap modul kita punya tujuan pelajaran dan tujuan ini tercapai. Jadi maksud saya kita naik modul, masuk pindah ke modul yang lain, di nilai ini nih nggak ada masalah, semuanya udah tercapai. Harapan saya begitu. Jadi itu kan kondisi idealnya ya, kondisi idealnya itu memang tercapai semuanya. Jadi kalau Bu Rifa lihat kondisi anak-anak ini, nilai skalanya berapa lah kira-kira Bu Rifa? Kalau sekarang ini Bu ya, kan saya ini udah sekitar 3 modul nih. Iya, saya tadi begitu. Dari beberapa kali penilaian harian, skalanya mungkin kalau di rata-rata kan Bu ya, ada di skala 70. Skala 70 ya, skala 70 itu sudah lumayan dari Bu Rifa. Jadi Bu Rifa itu harapannya berapa sih? Oh, saya maunya segini-segininya. Oh iya, mantap nih, guru yang bagus nih Bu Rifa nih, punya cerita yang tinggi. Walaupun mungkin mustahil ya, setidaknya 9. Tidak ada yang mustahil Bu Rifa, kita memang ada usaha ya. Jadi Bu Rifa pengennya ideal, sangat ideal ya 10 ya. Ya mudah-mudahan lah, saya berdoa mudah-mudahan dengan usaha Bu Rifa bisa tercapai ya Bu Rifa ya. Jadi dari 70 yang Bu Rifa bilang menjadi 10 langsung. Wah, itu memang tantangan berat Bu Rifa, tapi saya siap, saya salut dengan Bu Rifa. Jadi rencana ke depan untuk memperbaiki pembelajaran ini apa Bu Rifa lakukan strateginya? Dari pembicaraan kemarin pasti Bu ya, saya sudah tergambar betul ini. Memang modul yang saya gunakan itu mungkin perlu saya orek-orek lagi ya, nanti yang analisis itu menganalisis kebutuhan belajar atau gaya belajar anak-anak. Saya pernah dengar memang seperti itu, cuma belum saya terapkan. Jadi saya coba nanti untuk menganalisis kebutuhan anak gimana, kemudian coba saya variasikan lagi. Mungkin media pembelajaran yang saya variasikan,
materi-materinya, konten-konten mini pelajaran yang saya variasikan, dan kemudian tagihannya juga mungkin saya akan saya variasikan. Produknya lah produknya ya. Produknya harus saya variasikan. Insya Allah akan saya coba. Bagus Bu Diva. Jadi Bu Diva sini nanti rencana ke depannya melakukan analisis dulu ya Bu Diva ya. Analisis kebutuhan murid pastinya. Jadi Bu Diva tadi dari analisis ini Bu Diva pengen nanti adanya memvariasikan video pembelajarannya ya Bu Diva ya. Kemudian kontennya dan terakhir memvariasikan tagihannya atau buka produknya ya. Jadi nanti dari situ diharapkan apa harapan kita untuk kedepannya proses pembelajaran dengan hasilnya sejalan benar itu tercapai Bu Rifa. Nah, kita kan memang berbagai cara ya Bu Rifa supaya kita gimana harapan kita terhadap diri kita pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik, proses sesuai dengan hasil asesmen di sejalan. Jadi baru biar puas ya Bu Rifa ya. Biar proses tidak mengkhianati hasil ya. Oke, proses tidak mengkhianati hasil. Oke, jadi Bu Rifa kira-kira komitmen apa Bu Rifa untuk berjalannya rencana aksi Bu Rifa? Apa komitmen Bu Rifa? Saya yang jelas berkomitmen untuk memperbaiki proses pembelajaran saya. Jadi tadi saya di awal memang ada yang salah ini dan itu saya temukan Bu ya, mungkin salahnya ya karena memperlakukan anak itu sama. Saya anggap anaknya sama dan saya pandang waktu itu ini sebelum saya mulai bicara ini dia dalam pikiran saya itu adil. Awalnya saya merasa itu adil, ternyata setelah saya dari diskusi kita hari ini dan juga masukan dari kawan-kawan juga ini saya coba untuk berkomitmen untuk menerapkan pembelajaran yang lebih menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Insya Allah saya terapkan. Ada nggak Bu Rifa berpikir kolaborasi atau hubungan dengan siapa supaya rencana Bu Rifa ini berjalan? Iya, pasti itu Ibu. Yang jelas perlu kolaborasi dengan Ibu. Oke, saya siap Bu Rifa. Kita sama-sama guru biologi Bu ya. Oke. Walaupun saya guru, Ibu udah pas sekolahnya, tapi kita sama-sama biologi. Pasti mudah-mudahan Ibu masih tetap bisa membimbing saya. Dan sama kawan-kawan di sekolah juga. Saya harus berkolaborasi semua. Karena ini kan ilmu baru nih Bu. Istilahnya saya pernah dengar, tetapi dalam penerapan saya masih belum ya kan. Jadi memang harus komitmen saya harus belajar dulu. Saya belajar dulu untuk mengembangkan diri saya, mempelajari dulu pembelajaran diferensiatif ini seperti apa ya sebetulnya. Setelah itu secara perlahan nanti saya akan coba masukkan di dalam modul-modul dan menerapkannya dalam pembelajarannya. Itu kita merangkul kawan-kawan di sekolah ya Bu Rifa ya. Juga agar supaya kawan-kawan juga ikut juga menerapkan Bu Rifa punya gitu ya, dan mudah-mudahan ini tercapai. Jadi segala usaha kita coba supaya apa yang kita inginkan pembelajaran kita berjalan dengan sesuai dengan yang kita inginkan, hingga terciptalah pembelajaran yang berkualitas ya Bu Rifa ya. Nah Bu Rifa, jadi ini sangat bagus sekali yang Bu Rifa rencanakan, saya sangat mendukung. Mungkin nanti saya akan tunggu perkembangan Bu Rifa. Ya siap Bu. Jadi hasil dari pembicaraan kita ini hasil yang bisa kita simpulkan Bu Rifa. Yang jelas yang bisa saya simpulkan bahwa dalam proses pembelajaran itu kita tidak bisa menyamakan untuk setiap peserta didik. Hasil peserta didik kita itu semuanya beragam, memiliki kebutuhan masing-masing, memiliki minat masing-masing. Jadi itulah yang harus kita fasilitasi dengan baik, kita sesuaikan itu sehingga nanti proses pembelajaran itu bisa betul-betul memberikan hasil yang sesuai juga. Mungkin saya kepikir itu yang kami inginkan, yang saya harapkan, yang saya kepikir bisa jadi soal yang saya berikan dulu ya. Soal yang saya berikan mungkin soalnya seragam gitu, soalnya sama semua sehingga ya mungkin ada yang makanya nilai anak kan banyak yang ada yang bagus nilainya kan ada yang rendah. Tadi kan memang ternyata anak ini ketika proses pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan belajar dia gitu kan. Jadi sementara soal yang saya kasih itu juga ini saya pikir juga mungkin itu yang harus saya perbaiki juga. Ya bagus sekali. Ini pembelajaran artinya gini, melakukan hal yang baru, yang merancang pembelajaran baru untuk memperbaiki pembelajaran. Oke Bu Rifa, mudah-mudahan harapan Bu Rifa terlaksana. Saya tidak sabar menunggu. Ini rencananya kapan ini? Kan? Ini kebetulan kita ada satu modul nih Bu yang belum selesai kan. Jadi 3 modul, 3 modul kemarin ada yang refleksi saya Bu ya, refleksi saya. Nah, dalam modul ini saya coba pelan-pelan. Saya coba pelan-pelan yang jelas untuk asesmen awalnya sebelum masuk ke pembelajaran itu bisa saya coba.
buat yang Mungkin untuk kedepannya ya Bu Rifa ya, kita mau modul yang terakhir ya dicoba ya. yang biasa coba. Nah, saya tunggu nanti hasilnya, Iya, mudah-mudahan iya. sesuai dengan harapan. Iya. Dan jangan bosan-bosan untuk ketemu dengan saya, kita saling sharing. Ibu juga jangan bosan di rumah saya. Oke. Setelah ini mungkin ini kan waktu kita memang singkatnya Iya, juga singkat, benar. mohon maaf juga karena waktu ini memang waktu pas sekolah kan Iya, padat benar. memang, jadi saya datang ke sini untuk itu, dan saya berharap besok-besok ibu masih bersedia dengan saya Sangat-sangat lagi. bersedia. Oke Bu Rifa, terima kasih ya. Ini langsung pulang ke Pangkalan Sup. Iya ibu, Oke. karena memang besok kan ada jadwal biologi. Oke, hati-hati di jalan. Sambut tetap semangat. Oh, Jadi semangat. seluruh yang terbaik. Oke Bu Iya, Rifa, terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Linda, tadi terkait coaching Ibu dengan Bu Bu Rifa, Rifa. nampaknya sudah berjalan dengan cukup baik kok. Iya. Cuma ada yang bagian di mana yang Ibu udah tanyakan itu terkait kekuatan atau yang membuat Bu Rifa itu bertahan sehingga ingin memperbaiki proses yang dilakukan itu sepertinya tadi lupa tidak Ibu tanyakan ya. Kalau dari keseluruhan mungkin hampir semua sudah saya lakukan ya Pak. Kemudian tapi mungkin saya harus banyak belajar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kayaknya Pak. Seperti itu Ya. mungkin yang harus saya tingkatkan lagi. Betul. Nah. Jadi yang Ibu katakan benar, jadi memang secara umum sudah sesuai dengan alur kita yang kita belajar bersama, kita belajar bersama. Cuma itu tadi kekuatan harus kita gali dari beliau, supaya beliau juga sadar, oh ternyata saya itu punya kemampuan kok, Iya. gitu. Supaya beliau ketika mencari solusi itu lebih yakin dan percaya diri. Iya, Gitu. iya, Pak. Dan terakhir Bu, perasaan Ibu setelah melakukan prosesnya bagaimana Bu? Apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu dapatkan? Perasaan saya sedikit senang Pak, senang, Iya. tapi sedikit ada sih rasa ketidakpuasan sedikit ya Pak ya. Rasanya mungkin tidak maksimal saya sebagai coach ini saat ini. Tapi untuk kedepannya saya akan lebih banyak belajar lagi sehingga saya bisa menjalankan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, baik. Ya mungkin itu saja Bu dari observer saya selaku pengamat kegiatan Ibu tadi. Secara umum sudah sangat bagus dan bisa ditingkatkan, bisa untuk dilakukan kepada rekan-rekan yang lainnya, tidak hanya satu orang ya. Mungkin itu dari saya Bu. Terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Rifa. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Rifa? Alhamdulillah. Tetap semangat ya kita ya. Bersemangat. Bu Rifa tahu kita hari ini saya sebagai observer yang Bu Rifa mengamati nanti kegiatan coaching yang akan Bu Rifa lakukan dengan coaching Bu Rifa yaitu Pak Sutikno. Ya. Jadi sebagai tahap awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Rifa sebelum Bu Rifa melakukan coaching dengan coaching Bu Rifa. Siap Bu Rifa? Siap ya. Oke. Ini pertanyaan yang pertama. Kira-kira nanti Bu Rifa bagian potensi mana yang akan Bu Rifa kembangkan dari proses coaching hari ini? Yang kali yang perlu saya kembangkan itu kemampuan saya dalam membuat kredit atau pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagaimana saya bisa hadir sepenuhnya terhadap coaching dan bisa mendengarkan sepenuhnya apa yang disampaikan. Oke, Bu Rifa ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Bu Rifa nanti bagian yang mana yang Bu Rifa inginkan nanti yang akan saya amati? Mungkin saya butuh Ibu mengamati nanti kemampuan saya dalam hadir di situ Bu. Jadi present maksudnya apakah saya betul-betul mampu hadir di sana untuk menghadapi semua keluhan-keluhan dari coaching ini Bu Rifa ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penilaian Bu Rifa nanti terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Yang saya anggap bahwa yang akan dikembangkan hari ini itu sangat perlu bagi saya nanti untuk pengembangan bagi diri saya dan pengembangan diri bagi coaching ini sendiri. Nah, pertanyaan terakhir Bu Rifa, apa harapan Bu Rifa nanti dari hasil observasi yang akan kita lakukan? Harapan saya observasi ini memberikan masukan bagi saya, bisa merefleksi diri saya, apakah saya betul-betul sudah bisa
membimbing atau membimbing sehingga betul-betul bisa melakukan solusi. Dan kemudian nanti diharapkan proses coaching kita kali ini, Bu Iva yang melakukan bersama dengan Pak Sutikno, saya harapkan nanti sesuai dengan jalannya alur cerita yang berubah. Nah, sekarang saya akan memberikan kesempatan Bu Iva untuk melakukan coaching dengan Pak Sutikno. Nah, sekarang Bu Iva. Dalam Bu. Alhamdulillah ya, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Iva. Ya, jadi alhamdulillah kita ketemu di sini Pak ya. Jadi sesuai yang sudah kita rencanakan kemarin, kalau kita hari ini ada diskusi dikit Pak ya. Memang waktu kita nggak panjang, tetapi mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini Pak nanti agak ini Pak ya. Jadi apa nih Pak yang rencananya akan kita bicarakan? Iya, Ibu. Seperti yang sebelumnya saya menghubungi Ibu lewat WA kemarin, jadi saya kan ada permasalahan sedikit tentang proses PPN kami Bu di SMK N-Blok ya. Jadi saya tengok minat dan motivasi anak ketika pembelajaran praktek atau kejuruan, padahal itu kan PPN inti ya kan. Motivasi anak untuk praktek itu kurang gitu. Padahal saya bayangkan waktu saya sekolah itu di SMP itu paling suka belajar produktif, bahkan yang pelajaran umum itu tidak saya begitu suka, malah saya lebih berlama-lama di workshop maupun di lapangan. Nah, itu jadi minat anak dalam pembelajaran Pak ya, jadi minat anak yang Bapak lihat masih rendah. Betul. Iya. Jadi keinginan Bapak ke depannya ini kalau boleh saya tahu Pak ya, Bapak artinya setelah pembicaraan kita hari ini apa yang ingin Bapak capai? Iya, seperti kita jiwa pendidik itu ketika melihat anak itu tidak maksimal kan ada merasa bersalah. Karena ending yang kita harapkan dari pendidikan kita itu kan bagaimana anak, terutama saya di SMK Bu, mereka harus memiliki keterampilan, pengetahuan dan karakter yang baik kan. Sementara praktikum itu kan kunci supaya anak ini memiliki keterampilan lebih kan itu deh Bu yang bikin saya gelisah tadi. Jadi memang semangat anak itu yang rendah Pak dalam kegiatan kita. Jadi ini yang ingin Bapak tingkatkan ya. Betul. Kalau menurut Bapak dalam selama ini yang Bapak selama ini Bapak hadapi, apa kekuatan yang Bapak miliki dalam sehingga Bapak bisa mengkondisikan pelajaran Bapak? Iya, betul sekali. Jadi saya bertahan dulu karena memang sepertinya jiwa pendidik saya itu sudah melekat betul. Saya harus gigih bagaimana anak itu tetap kita motivasi, tetap harus kita cari solusi supaya mereka itu giat dalam PPM terutama di praktikumnya. Karena kunci SMK itu kan tidak bukan di proses praktikumnya kan. Jadi ini Bapak intinya juga punya tekad ya Pak ya, tekadnya bahwa bagaimana caranya ini harus selesai masalahnya kan, karena memang untuk kemudian Bapak nih ya. Kemudian menurut Bapak nih kesempatan apa sih yang Bapak punya, yang Bapak miliki sehingga Bapak nanti betul-betul bisa memperbaiki keadaan itu? Baik. Kalau sebenarnya potensi yang ada itu sudah jelas. Itulah kami kan di sana pertanian dan perkebunan itu ya. Satu lahan itu sudah cukup luas gitu ya. Sehingga anak untuk mengeksplorasikan diri praktikum di lapangan itu sebenarnya sudah nggak kurang-kurang satu lahan ya kan. Yang kedua saya tengok dari sekolah untuk bahan dan alat praktikum, kalau hanya untuk kegiatan masih levelnya anak kita di situ itu masih mencukupi lah. Kemudian yang kedua guru-gurunya juga sepertinya semangat untuk memberikan PPN kan gitu. Berarti menurut Bapak kalau yang jelas dengan adanya sarana prasarana seharusnya bisa menunjang proses pembelajaran itu Pak ya. Seharusnya. SDM-nya, gurunya juga ya Pak ya. Nah, tapi di lapangan yang Bapak hadapi, anak-anak itu masih rendah minatnya terhadap pembelajaran tadi Pak. Kalau boleh saya tahu pembelajaran Bapak ini bersama anak-anak ini ya sifatnya praktikum Pak, di lapangan langsung. Di lapangan, dan itu memang masih kurang menurut Bapak keinginan anak-anak itu.
Ya, mungkin kalau saya pribadi kemarin sempat merefleksi diri Bu, sepertinya mungkin anak-anak ini menginginkan ada peralatan yang agak lebih canggih lagi, atau dia menginginkan teknologi terapan pertanian atau perkebunan yang terbaru. Maklum anak sekarang sepertinya kan lebih cepat ya mendapatkan informasi daripada pembelajaran kan Bu. Informasi itu bisa didapatkan lewat handphone kan Bu, melalui Instagram mereka, Facebook mereka, dan medsos lainnya. Sempat terucap dari beberapa siswa, mereka menginginkan bagaimana BBM itu lebih agak modern, nah kan itu dengan pesan ke kami seperti itu, informasi dari anak. Iya, memang kan anak gitu Pak ya, anak-anak ini kadang lebih dari kita pemahaman, ekspektasi lebih gitu Pak ya. Oke, jadi di lapangan itu Bapak sudah menganalisis Pak ya, Bapak sudah menganalisis ternyata keinginan anak seperti ini ya. Kalau menurut Bapak dari yang permasalahan awal Bapak tadi, anak-anak yang kurang minat, yang masih rendah minat belajarnya, itu kira-kira kalau dalam persentase apakah 1 sampai 100 gitu kan Pak. Nah, kira-kira di angka berapa? Ya di middle agak maju sedikit lah, sekitar 65 gitu ya. Sekitar itu. Jadi kalau Bapak ingin meningkatkan itu ya, kira-kira mengikut Bapak inginnya menjadi berapa? Saya pengennya minimumnya kan harus mencapai angka 80 itu paling minimal karena memang kita ada target supaya anak ini keluar dari SMK kan harus keahlian ya Pak. Nah, jadi kita kembali lagi ke masalah kita tadi Pak ya, anak-anak itu belajarnya, dan tadi dari analisis Bapak sendiri, Bapak ternyata anak-anak ini menginginkan sesuatu yang lebih. Oke. Jadi apa usaha Bapak, apa peluang yang Bapak bisa Bapak manfaatkan, sehingga keinginan anak-anak ini bisa difasilitasi? Ya, saya rasa satu guru itu harus upgrade terhadap kemajuan teknologi, terutama di bidang pertanian ya, supaya cara mereka mengajarkan itu lebih lagi lebih modern lagi. Kemudian seperti yang kita lihat nih, cara-cara menanam sekarang itu kan tidak seperti zaman-zaman dulu ya. Ada yang menggunakan hidroponik, aquaponik dan sebagainya. Kayaknya anak-anak itu lebih tertarik ke situ gitu. Ya memang sebenarnya kalau secara lahan seperti yang saya sampaikan luas kita gitu. Tapi memang tidak ada salahnya anak dikasih hal baru, terbarukan, sehingga mereka ada semacam motivasi baru. Ternyata ada yang baru kan gitu. Kayaknya seperti itu. Jadi dari yang Bapak sampaikan, saya bisa menangkapnya ini Bapak ingin melakukan satu pembaruan ya Pak ya, dari sistem prosesnya itu misalnya dengan menerapkan hal-hal yang baru. Nah, berarti kalau nanti Bapak sudah langsung melakukan perubahan, nih Bapak akan mulai melakukan perubahan. Apa yang akan Bapak lakukan? Ini Bapak dalam posisi Bapak sebagai apa Pak di sekolah? Ya, saya di situ guru yang di bidang ya, kita membantu juga di bidang pertanian. Nah, jadi apa langkah Bapak? Ini Bapak sudah tergambar nih, Bapak akan memvariasikan ini. Apa peran Bapak di situ? Iya, siap. Jadi mungkin dengan kita melihat perkembangan dan memang pola seorang guru itu kan harus lebih dinamis kan Bu. Kita tentu satu, setelah kita ketahui data bahwa anak menginginkan hal baru, tentu dengan rekan-rekan lain harus kita kompak. Artinya ada disajikan hal baru terkait dengan teknologi pertanian yang terbaru saat ini, baik mulai dari pembibitannya sampai proses penanamannya dan proses perlakuan pasca panennya kan gitu. Seperti itu sepertinya. Iya, dan orang lain juga bisa menyampaikan. Iya, terus kan. Kolaborasinya sama yang guru lain. Ya. Jadi permasalahan tadi kurang minat. Dan kita berharap dengan adanya hal-hal yang baru, minat anak
tumbuh. Oke, Iya. jadi Bapak sudah akan berencana Iya. untuk melakukan perubahan itu. Kalau boleh saya tanya, nanti setelah kita pembicaraan hari ini kan Pak, Bapak terapkan di sekolah, Bapak terapkan di sekolah Bapak. Pada bagaimana cara Bapak melakukan aksi ini? Bagaimana Iya. Bapak bisa menerapkan? Siap. Ya, pertama kali kita harus berkomitmen dulu bersama-sama, termasuk mulai dari pemimpin kita di sekolah, kemudian nanti berkaitan dengan proses tentu akan melibatkan di keseluruhan Bu, dan dimulai mungkin dari kurikulum kan, bagaimana anak-anak ini juga harus dikumpulkan juga sosialisasi bahwa banyak-banyak kita melakukan hal-hal baru yang supaya anak-anak ini juga memberikan wacana-wacana baru. Mungkin nanti lebih upgrade lagi ke teknologi terkini Bu. Termasuk alat-alat pertanian nanti juga kita mohonkan supaya sapranya juga diberikan yang modern Bu, yang digital sebagainya, asur-asur walaupun belum maksimal, mungkin nanti itu bisa menggairahkan lagi, memacu motivasi dan minat anak-anak. Jadi setelah ini Bapak akan melakukan aksi itu bersama pihak sekolah semuanya Pak ya, mengupgrade itu yang saya tandai Pak, mengupgrade pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi lah ya Pak, pemanfaatan teknologi untuk bisa kita sampaikan kepada anak-anak ya Pak ya. Oke, jadi ini Bapak sudah akan melakukan aksi ini, dan kira-kira Bapak butuh waktu berapa lama untuk bisa, maksudnya ini Bapak terapkan ini, kira-kira jangka waktu yang Bapak butuhkan sampai Bapak bisa merefleksi kembali ini berhasil nggak meningkatkan minat anak-anak ini, kira-kira Bapak butuh waktu berapa? Ya, kita paling lama paling tidak 1 semester lah Bu. Cuma kan untuk awal-awal ini 1 bulan pertama kita harus langsung melakukan aksi Bu, supaya ketika aksi itu dilakukan kita berhasil, berarti ya langsung next berlanjut Bu. Artinya lanjut Pak. titik maksimalnya kan kita target 1 semester kan, karena sekaligus nanti di ending penilaian akhir kan Bu. Biar bisa kita refleksi ini betul nak udah betul, karena ini jangan-jangan bukan karena ini permasalahannya gitu ya Pak. Tadi kan kalau menurut asumsi Bapak bahwa minat tadi rendah itu karena kita masih banyak memanfaatkan teknik-teknik yang konvensional. Jadi Bapak mengambil aksinya, yang saya paham tadi Bapak akan melakukan aksi dengan mengupgrade lagi pengetahuan dengan memanfaatkan ini menurut saya Pak ya. Oke, jadi Bapak butuh waktu maksimalnya ya Pak. Artinya dia berkelanjutan setiap kali ini Bapak akan berkelanjutan maksimalnya 1 semester. Oke Bapak, ini bagus sekali menurut saya. Bapak sudah membuat satu pandangan ini ya Pak ya, satu pandangan dan satu aksi yang semoga kedepannya Bapak bisa berkolaborasi dengan seluruh pihak sekolah. Tentunya bisa pas nih Pak yang terpenting ya. Kalau tidak disetujui kita selesai Pak ya Pak ya, itu kuncinya di sana. Jadi saya juga berharap bahwa keinginan Bapak ini terwujud, bisa dilaksanakan, dan teman-teman Bapak semuanya bisa mendukung kegiatan Bapak itu ke depannya. Kemudian kalau boleh saya tanya lagi Pak ya, tadi siapa yang menurut Bapak yang paling besar pengaruhnya terhadap menunjang rencana aksi Bapak? Ya. Yang paling besar lah. Paling besar terutama. Kalau tidak ada ini mungkin tidak bisa jalan nih. Iya, Kan? betul. Iya. Tentunya kita dimulai dari kepala sekolah kita dulu, jelas itu pasti. Kemudian next ke bawahnya itu nanti yang berperan di lapangan tentang praktikum anak ini kan kepala program keahlian, jadi Kepala program program keahlian yang di bidangnya. Jadi beliau ini harus memahami betul bagaimana proses pengajaran di kejuruan untuk produktif itu harus betul-betul dilaksanakan dengan kreatif dan inovatif kan, supaya anak-anak itu lebih tertarik lagi, termotivasi lagi. Iya, Bapak udah luar biasa nih Bapak ya, dari pembicaraan kita hari ini. Justru itu keluarnya dari Bapak sendiri ya, dari Bapak sendiri, Bapak yang tadi, masalahnya tadi ini masalah kita anak kurang minat, kemudian solusinya ada di Bapak yang Bapak sendiri. Saya berharap semuanya itu bisa terjalani dengan baik ya Pak ke depannya ya. Jadi setelah kita beberapa menit nih Pak, depan kita sudah menghabiskan beberapa menit.
Ada nggak sesuatu yang udah Bapak dapatkan ini maksudnya? Alhamdulillah ada pencerahan Bu. Iya. Jadi mungkin kemarin di hati saya, di perasaan saya itu mengganjal. Ya, memang itulah kalau bahasanya jiwa guru saya meronta-ronta kan gitu. Jadi Iya. tidak terima kalau anak dalam PBM itu terutama yang produktif tidak maksimal kan gitu kan. Karena itu menyangkut masa depan dia dan bekal dia kan gitu. Nah, jadi terima kasih untuk ada pencerahan sehingga saya bisa terbuka gitu kan. Oh ya ternyata masih banyak yang harus kita lakukan supaya memicu dan memotivasi anak sehingga minat dan motivasi anak nanti berlanjut terus. Iya. Iya, sebenarnya kita hanya bincang-bincang aja nih, yang solusinya Bapak sendiri sebenarnya, Iya. kita sendiri Pak ya. Cuman saya juga berharap kedepannya memang kita tidak itu sampai di sini aja, karena memang waktu kita yang terbatas Pak ya. Saya hanya membantu Bapak untuk bisa mungkin yang itu belum sempat terpikirkan. Nah ini yang kita gali lagi. Ini adalah satu langkah di antara mungkin sekian-sekian langkah. Ya Pak, mungkin salah satu solusi menurut Bapak ini. Kita coba, kita jalani ini, Bapak jalankan ini solusinya, rencana aksinya, dan saya tunggu hasilnya di mana. Kalau berhasil di langkah yang ini, mungkin Bapak punya lagi yang langkah berikutnya, yang kedua, ketiga, saya tunggu nih Bapak, kan nih kreativitas Bapak luar biasa, jadi mungkin muncul lagi nih, udah satu berhasil, udah muncul lagi, sehingga apa yang kita inginkan untuk anak-anak itu bisa. Oke. Nah itu mungkin Pak, mohon maaf, mungkin saya tidak bisa memberikan arahan ke Bapak, ini yang bisa saya berikan, mudah bermanfaat, dan kita bisa ketemu lagi nanti kalau ada masalah ini, kalau Bapak bisa langsung hubungi saya, atau kita langsung ketemu seperti ini, ya Pak ya. Jadi itu saja Pak. Saya rasa cukup maksimal Bu dan sangat membantu saya dalam proses perbaikan proses selanjutnya. Sama-sama Pak, saya juga memandiri juga bagi saya ya Pak ya. Mungkin ini hari ini kita sampai di sini aja Pak. Terima kasih. Setelah ini Bapak langsung pulang Pak ya? Gimana? Ya mungkin karena ada kegiatan yang lain, ada tamu yang sepertinya yang harus kita layani untuk proses sekolah juga Bu. Ini sekali lagi terima kasih Bu. Iya sama-sama Pak, mudah-mudahan lancar urusannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rifa. Waalaikumsalam Ibu. Sudah selesai coachingnya tadi? Alhamdulillah selesai. Bagaimana perasaan Bu Rifa setelah melakukan proses coaching? Luar biasa Bu ya. Jadi setelah saya melakukan proses coaching ini, ada sesuatu perasaan, saya ini bisa ya yang menggali yang diminta oleh coaching gitu kan. Itu menurut saya, kalau saya nilai diri saya sendiri kan lumayan lah, ada terbantu lah coachingnya kalau menurut saya gitu. Bu Rifa ya, tadi saya lihat proses coaching yang Bu Rifa lakukan dengan Pak Sutikno sebagai coach itu sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan alur tirta yang Bu Rifa ya. Bu Rifa, menurut saya ini benar ya. Mudah-mudahan benar ya. Mudah-mudahan benar ya. Karena saya juga sudah berusaha untuk mengikuti alurnya gitu kan. Tapi maklum ya, kadang secara ini ya mungkin ada yang tertinggal. Mudah-mudahan ya sesuai. Boleh saya tambahkan Bu Rifa, mungkin tadi yang saya sering mengatakan proses coaching yang dilakukan Bu Rifa dengan Pak Sutikno tadi, mungkin boleh saya tambahkan Bu Rifa bisa menjawab lagi pertanyaan yang lebih menggali lagi kekuatan-kekuatan yang terdapat pada Pak Sutikno supaya apa yang diberikan itu bisa keluar. Bagaimana Bu Rifa? Betul Bu, betul memang. Kadang ketika kita terlibat dengan pertanyaan itu, kadang ada hal-hal yang terlewatkan sama saya sehingga pertanyaan itu terlewatkan. Jadi tergali lah sama saya. Mungkin memang itu betul saya harus perbaiki. Jadi Bu Rifa, apa tindakan Bu Rifa selanjutnya untuk setelah proses coaching ini, kira-kira ada yang perlu Bu Rifa kembangkan? Yang pasti memang saya harus berlatih lagi bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk bisa menggali semua yang diinginkan oleh coach. Itu harus saya berlatih. Itu kira-kira bagaimana Bu Rifa bisa berlatih? Apakah butuh dukungan dari kawan atau bagaimana?
Kalau untuk menjadi coaching menurut saya berlatihnya itu secara alami, jadi kita bisa saya sesuai dengan apa yang dialami gitu ya. Banyak-banyak fokus pada coaching, belajar kuncinya mungkin fokus pada permasalahan coaching. Jadi dalam pikiran kita itu jangan ada permasalahan kita. Mungkin itu saya sedikit ketika saya melakukan proses coaching sempat terbesit, oh itu permasalahan saya kok ada mirip. Nah itu yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi saya, itu yang harus saya perbaiki. Saya fokus, oh ini masalah coaching, bukan masalah saya. Jadi harus saya selesaikan itu. Jadi Bu Rifa punya komitmen terus belajar ya Bu Rifa ya, mungkin lebih berbanyak lagi proses coaching dengan orang yang sejauh jadi bisa berpengalaman sehingga kita juga bisa lebih apa nih Bu Rifa, lebih bisa menambah kompetensi kita. Mungkin sampai sini Bu Rifa, silakan Bu Rifa lanjutkan lagi aktivitas Bu Rifa dan saya juga sampai sini juga dan kita punya. Saya juga terima kasih nih Bu, jadi dari proses ini kan bisa menggambarkan nih saya kemampuan saya harus tingkatkan di mana, kan itu adalah untuk refleksi bagi saya dan perbaikan bagi saya ke depan. Sekian ya Bu Rifa ya, saya lagi. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Ya. Jadi sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat Bu Rifa. Jadi ini sesuai perencanaan kita nih Pak ya, Bapak hari ini akan melakukan proses coaching dengan Ibu Linda. Jadi biar lebih terarah dan Bapak bisa nanti coaching menjadi bantu belajaran bagi Bapak, bahan refleksi. Sebelum melakukan proses coaching ini ada sedikit pertanyaan saya. Ini sebelum Pak ya, nanti setelah coaching juga akan ada beberapa pertanyaan lagi yang saya. Yang pertama saya ingin tanyakan Bapak, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi Bapak, kompetensi yang mana? Ya, di sini kompetensi bagaimana saya bisa menggali dan memotivasi coach saya nanti Bu dalam menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Oke, ya itu yang akan Bapak ada ya, bisa Bapak ingin kompetensi yang dikembangkan adalah bisa menggali permasalahan dari coaching. Pertanyaan yang kedua ya Pak, bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Ini saya harus mengamati Bapak. Bagaimana yang Bapak ingin itu saya amati? Baik Bu, nanti Ibu amati nanti di poin bagaimana saya melakukan proses coaching terhadap coach saya itu Bu Linda. Seandainya nanti ada yang tidak sesuai dengan alur nanti bisa dikoreksi Bu ya. Iya Pak. Nanti yang saya amati langkah-langkahnya Pak ya, yang harus saya amati. Bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan? Iya, saya rasa kegiatan ini cukup mantap Bu, karena ini adalah proses bagaimana kita mencari solusi bersama tentang permasalahan yang timbul dalam kegiatan di sekolah sehingga bisa menimbulkan ide baru atau kegiatan yang bisa memicu kemajuan. Yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak dari hasil observasi yang akan saya lakukan ini? Ya, harapan saya Bu dari hasil observasi ini bisa melakukan perbaikan kan. Nah, jadi kalau filosofinya bukan mencari kelemahan tapi membangun kan gitu. Oke, siap Pak. Jadi menurut saya Bapak ini udah siap ya Pak ya. Jadi selamat Bapak jalani untuk proses coachingnya. Semoga berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal ini Pak ya. Oke, itu saja mungkin Pak. Silakan Pak lanjutkan dengan kegiatan lanjutan coaching. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Linda? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Sutikno gimana? Alhamdulillah sehat ya. Akhirnya Ibu kesini juga kan. Jadi beberapa waktu lalu Ibu ada pesan ya kan WA ke saya. Kalau tidak salah Ibu ada mau konsultasi gitu ya. Istilahnya bahasa curhat ya dengan Bapak tentang apa kemarin masalahnya Bu? Nah itulah Pak, tujuan saya di Pak Itno itu mau bincang-bincang nih Pak, mungkin ada pesan-pesanan, ada masukan dari Pak Itno, ada masalah yang saya hadapi. Ini kan saya kan guru biologi ya Pak ya. Biologi itu kalau bagi anak-anak yang namanya biologi ini Pak, pelajaran yang membosankan ya Pak. Membosankan kenapa? Mungkin ini satu Pak, pelajarannya banyak hafalan, satu kemudian
banyak bahasa Latinnya. Jadi anak-anak zaman sekarang ini kayaknya nggak mau menghafal gitu Pak, lagi dengan bahasa-bahasa Latin seperti itu. Iya, Jadi saya mengajar ada sekitar 5 kelas. Jadi ada satu kelas yang memang PR sama saya ini Pak. Minat belajarnya sangat kurang. Oh, gitu. Minat belajarnya sekarang, terus motivasinya sangat rendah. Ditambah lagi saya ini dikasih jadwal sama kursus yang makin bertambah bosannya anak-anak. Nah itu, jadi udah berkali saya berusaha untuk melakukan pembelajarannya untuk sesuai dengan mereka, tapi tetap juga masih ada sih Pak beberapa anak yang aktif, cuman dibanding dengan jumlah siswa yang banyak 36 orang, hanya beberapa orang aktif itu tidak seimbang. Harapan kita kan memang betul-betul aktif lah. Bagaimana kita lihat kalau bisa hanya beberapa orang saja yang kurang gitu Pak, ini kebalikannya. Gitu ya. Ya, mungkin yang Ibu sampaikan tadi katanya memang terjadi di beberapa sekolah itu. Jadi maksud tujuan kita ini apa Ibu? Kalau menurut Ibu yang Ibu inginkan gitu. Oh iya, maksud tujuan saya ini mungkin dengan bincang dengan Pak Tikno, saya berharap nanti dapat solusi ya Pak ya, atau mungkin berbagi saran, ide, cara bagaimana sih supaya masalah saya dapat selesaikan. Ada solusinya lah dari masalah saya. Iya, jadi permasalahan itu yang tentang minat dan motivasi anak-anak yang Iya, bukan ya. Baik, ya mungkin nanti akan kita cari pemetaannya bersama Bu ya. Kemudian kalau dari cerita Ibu tadi gitu ya, jadi di titik mana kira-kira anak-anak Ibu itu dinilai angka berapa lah menurut Ibu keminatan dan motivasinya yang Ibu pandang merosot itu di titik mana Bu? Angkanya Pak ya, kalau saya lihat dari segi skalanya itu mungkin mereka sampai skala 5-6 lah Pak. Melihat dari motivasi sangat rendah memang. Jadi dari rendahnya itu harapan saya nilai itu kita harapkan tetap diproses tetap ya Pak ya. Proses itu yang paling penting, kemudian tentu proses akan sebanding dengan hasil gitu kan Pak. Jadi ketika proses yang mereka minat dan minat tentu hasilnya juga. Gitu. Jadi itu yang menjadi hal yang beban pikiran kita lah bersama ini. Betul. Kemudian Bu, selanjutnya Ibu kan mengalami hal seperti yang Ibu bilang tadi gitu ya. Kekuatan apa yang membuat Ibu sampai saat ini bertahan, kemudian kesempatan apa, kesempatan kekuatan yang Ibu miliki itu apa sampai kuat gitu ya. Kekuatan saya hanya karena saya ini seorang guru. Saya dulu tugas saya itu bukan hanya mengajar aja Pak, tapi gimana saya bisa mendidik anak-anak. Saya pasti berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara atau strategi yang saya lakukan untuk anak ini. Nah itu kekuatan saya karena saya seorang guru. Itu jadi beban yang merupakan ya Pak, suatu panggilan hati dalam anak-anak. Iya, tantangan ya. Iya, baik. Jadi yang Ibu mungkin di kekuatan kemudian semangat Ibu saya lihat luar biasa. Apakah mengalami hambatan selama PPM itu? Di kelas yang sekarang ya Pak ya. Saya tetap semangat Pak. Tetap semangat terhadap anak-anak ini belajar cuman yaitu satu membangkitkan motivasi anak ini yang agak saya kurang gitu Pak. Karena kayaknya di mereka ini dikumpulkan nggak mungkin tidak sengaja sekolah mengumpulkan anak yang tipenya sama pula di kelas ini Pak. Nah jadi kita untuk anak-anak ini untuk menjadikan kawan sebagai saingannya tidak ada. Jadi ya sama-sama seperti itu mampunya kira mereka yang tidak ada persaingan. Nah seperti itu, nah itu yang akan membuat saya menjadi PR sama saya gimana agar mereka ini bisa muncul rasa persaingan untuk belajar sehingga ada motivasinya untuk belajar. Iya, betul sekali ya. Terus dari cerita Ibu itu kan sepertinya sudah menjadikan Ibu ada suatu plan ya, rencana. Kalau yang Ibu bilang tadi, kira-kira supaya motivasi anak itu tumbuh, minat tumbuh, rencana ke depan seperti apa PPM akan Ibu buat itu? Itu ya Pak ya. Kalau selama ini PPM yang saya lakukan ya Pak ya, seperti kayaknya masih lebih, kalau saya lihat ya Pak, karena kemampuan mereka ini seperti biasa saja, tentu ada rasa sedikit apa ya Pak ya, sedikit menurun
motivasi kita juga. Akhirnya kita, karena mereka kemampuan mereka rendah, jadi kebanyakan kita tuh memberikan materi itu secara ceramah sama mereka. Jadi karena kalau kita buat ada tinggi tidak sanggup mereka. Jadi kita buatnya ceramah, buatkan ceramah. Nah, seperti itu. Jadi karena mungkin ceramah itu banyakkan kita, jarang kita menggunakan diskusi. Kadang ada juga diskusi Pak, kita diskusi kita lakukan. Cuman diskusi itu anak yang aktif beberapa orang, tidak semua anak itu aktif. Jadi artinya gini, materi yang akan kita sampaikan tujuannya tidak tercapai. Karena kalau rendah, akhirnya tujuan dari kita mendaki materi itu tidak tercapai. Jadi akhirnya balik lagi ke saya lagi ceramah lagi jadi akhirnya Pak, seperti itu. Jadi mungkin saya sudah mempelajari permasalahan ini, saya sudah banyak mungkin saya baca buku ya Pak ya, banyak juga dia dari buku pembelajaran, kemudian ada suami dengan kawan, kebetulan dia juga pernah merasakan pengalaman seperti saya, jadi dia memberikan misalnya juga ada coba dia buat dia ada pembelajaran secara diferensiasi. Nah, jadi untuk plan yang ke depan mungkin saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi ini Pak. Cuman yang saya akan lakukan adalah menganalisis dulu kebutuhan murid. Dari analisis kebutuhan murid itu nanti dan kemudian saya akan mempersiapkan kesiapan belajar murid, kemudian minat belajar murid dan gaya belajar murid Pak. Nah, dari situ nanti saya akan coba merancang pembelajaran saya sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Mungkin betul yang Bu Linda sampaikan, memang anak harus ini ya variatif ya. Iya. Nah, dari plan itu tadi saya tertarik dengan apa tadi Bu, diferensiasi gitu ya. Gitu. Itu skala prioritasnya ke titik mana yang Ibu harapkan? Skala prioritasnya saya harapkan nanti setelah saya menerapkan kepada diferensiasi ini paling tidaknya anak bisa mencapai skala 9 sampai 10. Nah itu target dulu ya Pak ya, target setinggi. Karena saya rasa ini pembelajaran yang saya terapkan ini kayaknya menjanjikan ya Pak, kayaknya memberikan harapan yang lebih baik. Karena saya lihat dari Syekh kawan, kayaknya pengalaman kawan membuat motivasi saya, ini kayaknya bisa yang diterapkan sama saya seperti itu. Terus dari yang Ibu rencanakan nanti kira-kira siapa yang akan dilibatkan dan membutuhkan waktu berapa lama? Jadi ya kalau yang saya libatkan tentu kita akan diskusi juga dengan kepala sekolah, kemudian wakil guru sebagai bagian pendidikan ya Pak ya, kemudian juga yang terutama juga rekan sejawat. Terutama rekan saya semakul saya akan berdiskusi sama rekan saya untuk melaksanakan pembelajaran di saya ini. Nah untuk kapan pelaksanaannya itu saya akan lakukan untuk pembelajaran berikutnya Pak. Nah dan itu pembelajaran berikutnya dan mungkin secara kontinu kita tetap melakukan pembelajaran secara diferensiasi. Mudah-mudahan ini bisa berhasil sesuai dengan harapan saya. Iya, itu sudah plan yang cukup mantap saya rasa Bu Linda. Jadi memang diferensiasi ya yang berarti kan berbeda berarti. Artinya proses PPM itu akan Ibu apakan itu? Kita buat strategi Pak. Strategi dari hasil diferensiasi itu mungkin saya akan memberikan variasi pada pembelajaran saya dari hasil analisa murid tadi. Untuk murid saya akan variasikan media pembelajarannya, saya akan variasikan model pembelajarannya, kemudian metode pembelajarannya. Nah itu yang saya variasikan. Oh itu, jadi memang anak bosan, anak tidak minat itu sama seperti kasus-kasus yang sebelumnya di rekan kita yang lain juga mungkin ya seperti yang Ibu sampaikan harus butuh inovasi, butuh variatif ya. Nah, itu saya rasa itu keputusan yang sudah luar biasa. Jadi kapan kira-kira akan Ibu mulai kegiatan itu? Cepat nih Pak. Untuk pembelajaran saya berikutnya saya sudah mulai merancang nih Pak. Saya sudah mulai prepare peraturan pembelajaran saya dan ini akan saya laksanakan pertemuan berikutnya. Baik. Ya semoga itu menjadi solusi ya. Iya, mudah-mudahan Pak. Kemudian kira-kira Bu komitmen yang akan Ibu buat dalam rencana aksi ini bagaimana ke depan? Komitmen. Saya akan konsisten Pak. Gitu ya. Konsisten, saya akan konsisten tetap bersama berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menjalankan pembelajaran ini. Iya. Siap.
maka Ibu berani bertanggung jawab dengan komitmen yang Ibu sampaikan tadi. Insya Allah Pak, itu Iya. panggilan hati Pak. Iya. Gimana sih Pak ya? Memang kelas yang saya lihat ini, satu kelas ini Pak ya, bisa saya selesaikan dengan dengan rangkaian pembelajaran yang kita akan buat secara inovatif lah Pak, inovatif terhadap pembelajaran saya. Jadi dalam satu semester cukup dengan untuk awan Bu yang ini. Mungkin cukup Pak, mungkin nanti terus kita akan melakukan evaluasi terus untuk pembelajaran saya ini, mana letak kekurangan dan kelebihannya itu nanti kita akan evaluasi itu bersama dengan teman sekalian. Baik, ya. Saya rasa dari Bu Linda sendiri tadi sudah muncul ya solusi. Mungkin di realisasi itulah solusinya Bu ya. Jadi semoga apa yang Ibu akan rencanakan dan akan Ibu aksi nyatakan itu bisa menjadi kebutuhan bersama sehingga bisa tercapai lah yang Ibu harapkan. Ya mungkin itulah Bu yang bisa saya bantukan melalui coach sederhana ini Bu dengan kita gitu supaya kedepannya juga bisa berkelanjutan Bu. Alangkah baiknya juga kita saling sharing, kita saling berkomunikasi. Nanti kalau berhasil kabari Bu ya, karena tidak berhasil atau berhasil itu wajib kita merefleksi diri kan gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Pak Iya. kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan Bapak sudah banyak memberikan saran kepada saya. Mudah-mudahan nanti saran-saran Bapak saya akan lakukan untuk kebaikan saya, pembelajaran saya ke depannya. Ya. Terus perasaan Ibu bagaimana Bu setelah kita diskusi sejenak ini Bu? Perasaan saya sangat lega Pak. Iya. Lega, saya sudah mendapatkan solusi untuk pembelajaran saya ini. Bapak juga banyak membantu, saya sangat senang sekali. Dan mudah-mudahan tujuan saya berbicara saat ini Bapak dapat sesuai dengan harapan saya, dapat terselesaikan masalah saya Pak. Pak, Iya, Bu. udah selesai ya Pak ya. Alhamdulillah tadi Bu Linda lancar ya Pak prosesnya. Iya, kalau kesah sedikit. Jadi ini sekedar untuk kita refleksi aja ya Pak ya. Kalau tadi di awal ada pertanyaan, jadi hari ini kita tutup juga dengan pertanyaan. Hanya sedikit aja Pak. Yang pertama, saya justru ingin lihat bagaimana Bapak menilai diri Bapak sendiri dulu. Dari proses coaching tadi menurut Bapak gimana? Capai nggak kompetensi yang ingin kita wujudkan tadi itu? Iya, jadi sesuai dengan permintaan dari Bu Linda kan, Bu Linda kan ada keluh kesah berkaitan dengan PPM beliau yang kurang mencapai target bahasanya kan dari kompetensi yang di bahasa anak-anak. Jadi saya kemampuan saya sharing ya. Rasanya udah berhasil ya Pak ya. Menurut saya dengan Bu Linda mengeluarkan apa yang ia sampaikan itu sudah menjadi solusi. Ya, menurut saya sudah berhasil lah. Terselesaikanlah semoga apa yang menjadi permasalahan Bu Linda. Ya, jadi ini menurut Bapak dengan menilai diri sendiri bahwa apa yang sudah dilakukan proses coaching tadi berhasil ya Pak? Insya Allah. Berhasil. Oke. Saya lihat begitu. Ya, jadi ini saya coba menyampaikan yang versi saya sesuai dengan Pak ya, izin Pak ya, saya coba menyampaikan dari apa yang saya amati. Yang pertama, ya dari alur kita, sudah kelihatan alurnya Pak. Bapak sudah mengikuti standar yang ya dari alurnya. Gimana perasaan Bapak setelah saya sampaikan ini? Ya, kita alhamdulillah bangga bisa saling membantu dengan rekan sejawat, dengan sesama guru, sehingga kita bisa sama-sama sharing solusi untuk perbaikan ke depannya. Iya, itu tujuan kita ya, tujuan oke. Jadi meskipun tadi saya lihat alurnya udah bagus, ada alurnya, gitu ya Pak ya. Dan saya lihat juga coachingnya sudah terbuka, menyampaikan semua penasarannya. Tapi ada sedikit yang perlu mungkin ditambahkan, kita diperbaiki tapi ditambahkan. Mungkin perlu Bapak tambahkan lagi beberapa pertanyaan yang lebih berbobot lah. Tadi sudah berbobot, tapi menambah biar lebih keluar lagi dari kuncinya. Itu mungkin yang dari saya ya. Kemudian kira-kira untuk kedepannya apa tidak lanjut Bapak supaya kemampuan coaching ini semakin terasah gitu Pak. Ya bisa Pak.
tentu keterampilan itu harus diasahkan dulu ya. Artinya semakin banyak yang kita ajak coaching, proses coaching, itu akan memberikan wawasan tersendiri bagi saya gitu, yang masih banyak belajar ini. Berarti terus melatih lagi, Iya, melatih lagi. betul. Ya. Mungkin itu Pak ya, kalau menurut saya semua sudah sesuai, alurnya sudah sesuai. Kemudian dari yang sudah sampaikan, Bapak sudah menilai diri Bapak juga, saya sudah juga memberi masukan. Semoga kedepannya proses yang serupa itu masih bisa Bapak lakukan. Minimal sama atau lebih lah daripada kegiatan kita. Itu saja Pak untuk kegiatan coaching hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya Pak ya. Terima kasih dulu Pak atas Jadi, masukannya. Jadi proses observasi kita selesai Pak ini Pak ya. Bisa dari sini aja Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.